Dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan, datang kepada kami, dakhalat alayya imra'atun wa ma'aha ibnatan. Dan bersamanya dua perempuan, anak perempuan. Tas'alu falam tajid indi syai'an. Kata Siti Aisyah, minta kepada saya dan saya tidak memiliki apa yang banyak yang bisa saya berikan kepadanya. Ya. Kecuali satu butir kurma saja. Ini Siti Aisyah. Fa'atu itu saya berikan padanya. Faqasamatha bainabnataiha. Maka kurma itu dibelah jadi dua, dikasih anaknya satu, satunya dikasih separuhnya. Walam ta'kul minha. Dan ibu tidak makan. Lebih baik lapar, yang penting anaknya makan. Tsumma qamat fa kharajat. Kemudian berdiri dan pulang. Fadakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi datang. Fa akhbartuhu. Maka saya beri kabar Rasul, kata Siti Aisyah, tentang orang perempuan yang minta kurma tadi, yang membagi kurmanya jadi dua untuk anaknya, rela lapar, yang penting anaknya makan. Maka Rasulullah mengatakan, "Manibtuliya min hadhil bana bi syai'in fa ahsana ilaihinna kunna lahu sitran minan nar." Muttafaqun alaih. Barang siapa diberi cobaan oleh Allah dari seperti perempuan, anak-anak perempuan ini, dengan sesuatu diberi cobaan oleh Allah, miskin, tidak punya, entah itu janda, tidak memiliki anak yang tidak mampu kerja, diberi cobaan oleh Allah dengan anak perempuan, fa ahsana ilaihinna, dan masih baik ke anak perempuannya, kunna lahu sitran minan nar, itu kebaikannya tadi akan menjadi penghalang dirinya dari api neraka. Jadi baik ke anak perempuan itu menjadikan seseorang bisa selamat dari api neraka. Padahal yang dikasih tadi apa? Kurma separuh. Tapi itu hartanya dia waktu itu. Segalanya diberikan oleh ibu, kan ibu kan seperti itu. Apalagi biasanya pas puasa. Nah, biasanya kita kan melihat itu kurma itu kapan? Pas puasa. Dan puasa ini istimewa sekali. Ikhwan yang dirahmati Allah. Puasa itu satu yang luar biasa. Saya baru dapat tadi sore ini kedatangan salah satu habaib dari Jakarta yang luar biasa, masya Allah. Semoga Allah memberi keberkahan pada beliau. Dia mengatakan sama saya, orang kalau zalim sama orang pahalanya diambil enggak? Iya, Habib saya. Orang kalau ganggu orang, nanti di akhirat pahalanya diambil, diberikan kepada orang yang dizalimi. Ya betul. Dia mengatakan kecuali puasa. Kok bisa? Ya karena Allah mengatakan fa innahu li wa ana azibi. Karena itu buat saya yang ngatur kepadanya. Jadi insya Allah barokah puasa itu tidak akan tercarut marut untuk dolimnya kita kepada orang lain. Insya Allah kedoliman kita kalau belum tertutup oleh pahala kita yang ada, ditutup oleh Allah, sehingga pahala puasa tetap utuh. Allah, iya. Ini kok ilmu langit ini tak pikir. Karena Allah mengatakan dalam hadits qudsi, kullu amali ibni adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana azibi. Enggak boleh dicabut, enggak boleh diganggu itu pahalanya puasa. Karena itu buat saya, kata Allah. Jadi nanti kalau misalnya ada kedoliman yang kita lakukan, belum terselesaikan pahala kita ke orang lain, insya Allah atas lomannya Allah ditutup oleh Allah. Yang penting puasa tidak akan tercubit, karena itu pahalanya untuk Gusti. Itu masih ya. Ini ilmu langit berat ya. Makanya puasa Ramadan itu ya jangan sampai puasa. Jadi kan Ramadan puasanya insya Allah ya. Itu ceritanya. Kurma dibagi dua karena sayang sama anak. Selamat tekan rokok. Makanya syukurlah kalau diberi keturunan Allah. Ya, karena jenengan diberi kesempatan beramal jariah. Anaknya masih lahir 50 cm. Ya.
Pernah saya sampaikan kemarin. Sudah direkam apa belum? Belum. Ketika anak jenengan lahir 50 cm, beratnya 3 kilo. Dia enggak, tangannya kecil, rambutnya nangis dok. Ibunya ngasih ASI, bapaknya ngasih pampers. Ibu memberi vitamin, kita memberi tempat pembuangan akhir. Nah, mulai besar, ibunya dikasih makan kan? Lah ASI itu keluarnya dari ibu. Ibunya kan bisa sehat kalau dikasih nafkah sama suaminya. Sehingga bapak ikut andil dalam ASI tadi. Jelas apa? Maksud saya dalam ngasih makan ibunya. Kalau bapak ngasih ASI tidak bisa. Bukan ASI, ASB akhirnya. Akhir susu bapak tidak ada. Si bapak ngasih rezeki ke istrinya. Istrinya kuat, ASI-nya keluar untuk anaknya. Sehingga bapak itu ikut andil dalam memberi makan istri. Juga andil dalam memberi makan anak. Understand? Nah, anak tadi 50 cm, setengah tahun jadi 60 atau 1 meter. Kalau nggak salah 1 meter terlalu cepat. 60 cm mungkin. Beratnya jadi 8 kilo. 8 kilo itu dari mana? 8 kilo itu kan dikasih makan sama bapak ibunya. Formula, susu formula mungkin. Ibu yang diberi vitamin, dikasih jamu geja mungkin ya. Dikasih jamu geja itu biar lancar ya. Dikasih pelis ibunya, dikasih orang Jawa kan begitu dikasih. Ini sama di sini juga kasih sampai istrinya sehat, sangat kesehatan biasanya sampai lembut. Supaya untuk anaknya supaya sehat. Lah, bapak ibu yang memberi makan kepada anaknya itu kan akhirnya jadi daging, jadi kekuatan, jadi fisiknya. Lah itu kan amal jariah berarti. Terus anaknya tambah besar sampai akhirnya balik. Yang nyambung, saya yakin bahwa Anda tidak perlu diketerangkan bahwa itu semua aturannya Allah. Ini kan kita ngomong perantaranya. Ya, pasti kalau semuanya dari Allah. Cuman kan perantara. Bapak ibunya perantaranya. Sehingga anak itu jadi balik kuat. Datang dia balik, dia sholat, bapaknya dapat pahala. Karena bapaknya dulu yang membuat dia jadi besar. Bapaknya yang berusaha supaya anaknya jadi mampu. Istrinya yang berusaha supaya anaknya jadi mampu. Sehingga bapak ibu itu punya amal jariah lewat anaknya tadi. Makanya kalau kasih makan anak itu yang baik. Jangan dikasih makanan yang kotor-kotor, koral, jangan. Dikasih makanan yang sehat, dikasih makanan yang halal. Itu lebih penting. Diberi makanan ala Western United States, kasih bendino, kasih burger dikasih, tapi tidak halal. Ya lebih baik dikasih burger tapi halal, kan gitu. Jangan yang tidak halal. Kasih tempe tapi halal lebih baik, karena itu amal jariah kita nanti. Makanya harus dikatakan oleh Rasul, al-waladu kasbul waliden, anak itu kasbul waliden, hasilnya orang tua, bukan kasbon ya. Kasbul walidain. Jadi Anda yang diberi anak oleh Allah, syukurlah kalau diberi keturunan oleh Allah. Ya, karena jenengan diberi kesempatan beramal jariah. Anaknya masih lahir 50 cm. Ya. Pernah saya sampaikan kemarin. Sudah direkam apa belum? Belum. Ketika anak jenengan lahir 50 cm, beratnya 3 kilo. Dia enggak, tangannya kecil, rambutnya nangis dok. Ibunya ngasih ASI, bapaknya ngasih pampers. Ibu memberi vitamin, kita memberi tempat pembuangan akhir. Nah, mulai besar, ibunya dikasih makan kan? Lah ASI itu keluarnya dari ibu. Ibunya kan bisa sehat kalau dikasih nafkah sama suaminya. Sehingga bapak ikut andil dalam ASI tadi. Jelas apa? Maksud saya dalam ngasih makan ibunya. Kalau bapak ngasih ASI tidak bisa. Bukan ASI, ASB akhirnya. Akhir susu bapak tidak ada. Si bapak ngasih rezeki ke istrinya. Istrinya kuat, ASI-nya keluar untuk anaknya. Sehingga bapak itu ikut andil dalam memberi makan istri. Juga andil dalam memberi makan anak. Understand?
Lah anak tadi 50 cm, setengah tahun jadi 60 atau 1 meter. Kalau nggak sampai 1 meter terlalu cepat. 60 cm mungkin. Beratnya jadi 8 kilo. 8 kilo itu dari mana? 8 kilo itu kan dikasih makan sama bapak ibunya. Formula, susu formula mungkin, ibunya diberi vitamin, dikasih jamu geja mungkin ya kan. Dikasih jamu geja itu biar lancar ya. Dikasih pelis ibunya, dikasih orang Jawa kan begitu dikasih. Ini sama di sini juga kasih sampai istrinya sehat, sangat kesehatan kan biasanya sampai lembut. Supaya untuk anaknya supaya sehat. Lah, bapak ibu yang memberi makan kepada anaknya itu kan akhirnya jadi daging, jadi kekuatan, jadi fisiknya. Lah itu kan amal jariah berarti. Terus anaknya tambah besar sampai akhirnya balik. Yang nyambung, saya yakin bahwa Anda tidak perlu diketerangkan bahwa itu semua aturannya Allah. Ini kan kita ngomong perantaranya. Ya, pasti kalau semuanya dari Allah. Cuman kan perantara. Bapak ibunya perantaranya. Sehingga anak itu jadi balik kuat. Datang dia balik, dia sholat, bapaknya dapat pahala. Karena bapaknya dulu yang membuat dia jadi besar. Bapaknya yang berusaha supaya anaknya jadi mampu. Istrinya yang berusaha supaya anaknya jadi mampu. Sehingga bapak ibu itu punya amal jariah lewat anaknya tadi. Makanya kalau kasih makan anak itu yang baik, jangan dikasih makanan yang kotor-kotor, koral, jangan dikasih makanan yang sehat, dikasih makanan yang halal, itu lebih penting. Diberi makanan ala Western United States, kasih bendino, kasih burger dikasih, tapi tidak halal. Ya lebih baik dikasih burger tapi halal, kan gitu. Jangan yang tidak halal, kasih tempe tapi halal, lebih baik. Karena itu amal jariah kita nanti. Nah, makanya harus dikatakan oleh Rasul, al-waladu kasbul waliden, anak itu kasbul waliden, hasilnya orang tua, bukan kasbon ya. Kasbul waliden. Jadi Anda yang diberi anak oleh Allah, bersyukurlah kepada Allah. Ini tidak boleh triliunan. Lah ada manusia yang tidak diberi anak oleh Allah. Mungkin Allah tahu ini lebih baik buat kamu. Jadi semuanya adalah baik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena anak punya atau tidak sama sekali bukan kehebatan bapak ibunya. Waduh, bapak anaknya 11 Pak. Kok hebat? Hebat apaan yang gitu dong? Ibunya yang montang-manting. Bapaknya kan cuma gitu aja. Cok khawatir sih aku sing tanggung jawab. Ya jelas tanggung jawab, bapakmu iki anakmu enggak tanggung jawab apa. Bapak cuma begitu aja. Jadi anak atau tidak apa katanya Gusti Allah. Bukan kehebatan bapak ibunya. Siapa yang bisa merubah dari air yang hina itu jadi anak yang ganteng? Siapa yang bisa merubah? Bapaknya? Iso. Bapaknya aja diberseni. Jijik bapaknya. Bapaknya kan jijik sama itu. Bapaknya kan tidak senang sama spermanya sendiri. Kita dulu apa? Ayo ingin tahu. Oh, foto nih Mas ya. Kita dulu apa? Kita dulu ini adalah nutfah. Kita dulu itu mani. Saya dan antum semua ini semua santunnya ini. Dulunya mani. Kita cuman menang cepat dibanding jutaan saudara-saudara kita yang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika masuk ke sel telur ibu kita dulu, kita masuk. Ya, yang lain dari sperma yang lain satu harus selamat. Jadi kalau jenengan itu ya, jadi kalau jenengan di dalam hidup ini tidak pernah juara satu, jangan pernah mengeluh karena Anda pernah menang lawan jutaan orang ketika lomba masuk ke rahim ibu dulu. Anda yang terbaik dari jutaan. Jadi jangan pernah kalau tidak sampai mendapatkan prestasi itu jangan, paling tidak kita pernah menang dari jutaan ketika lomba dulu. Ya. Masuk seperti itu jadi apa gitu? Dari mani jadi gumpalan darah, ada gumpalan darah, jadi gumpalan daging, kemudian dibentuk oleh Allah, dikasih roh. Nggak bisa apa-apa bapaknya, bapak ibu ya apa? Kari foto dok. Iya deh, kayak sampean. Jadi ibu kok sampean. Tidak ada kemampuan dari manusia. Semuanya diberi atau tidak itu murni karena Gusti. Oh, makanya hati-hati, jangan pernah menggojloki walaupun niatnya guyon pada orang yang belum dikasih anak oleh Allah. Tidak boleh, haram itu. Haram dosa.
karena seakan-akan mempermainkan Gusti Allah. Ya apa rek kok durung duwe rek awakmu kurangi. Kurang apa? Istiqomah sudah saya lakukan. Kehebatan dari siapa? Orang tidak punya kelebihan. Nah ini coba lihat. Sayangnya dia seperti itu. Ya, sayangnya dia seperti itu. Jadi dalam hal ini, mohon maaf, misalnya ada yang mengadopsi anak mulai kecil, kemudian dia memberi anak tersebut makanan, terus dia besar sampai dia beda, maka pahalanya juga ke ayah angkatnya. Understand? Ayah angkat dapat, ayah kandungnya juga dapat semua. Enak ya. Dan muslim sedekah itu membawa keberkahan yang nyabang terus dia, nyabang terus. Belum lagi kalau dia misalnya menjadi seorang guru agama misalnya. Apalagi kalau bisa jadi habib. Ya, karena ada orang awam itu yang merasa kalau sudah ustadz, setelah ustadz jadi habib. Ada yang begitu, ada yang serius ini dulu. Ketika di satu tempat di Indonesia sih, ya memang agak minggir memang. Di satu pulau kan mundir dulu kan dakwanya kan sampai Papua. Ada beberapa tempat itu yang di situ ada satu habib sama ada habib mundir. Lah habib mundir kan alim, lah habib yang satu ini bukan orang alim, cuman dia ya bisa katakanlah memimpin maulid juga sekali, ceramah juga bisa. Cuma kalau alimnya ya alim habib mundir. Tapi beliau pakaiannya biasa, kopiahan, sarungan seperti saya gini. Habib mundir kan pakai jubah kok imam dan alim. Itu ada hadirin yang lihat terus omongan. Kalau saya pikir habib ini masih belum waktunya dipanggil habib. Ini masih ustaz. Kalau habib mundir itu sudah habib. Jadi dia pikirnya habib itu adalah satu pencapaian. Ya kalau istiqomah terus lama-lama insya Allah bisa. Ya misalnya anaknya jadi ustadz, maka pahala dari murid ustadz itu juga ngalir ke bapak ibunya. Kan terus ngalir itu. Amal jari itu kan begitu. Jadi anak itu juga amal jari ya. Karena kalau dia ngajar, santrinya itu pahalanya santrinya itu ngalir ke bapaknya guru ini tadi. Kalau dari ilmu yang dia sampaikan, jelas ya. Terus, lah kalau yang santrinya dua santri, itu sampai kiamat. Makanya kalau punya anak pintar itu, boleh Anda sekolahkan. Kalau Anda fokuskan ini anak ini kayaknya bakal jadi dokter, tidak apa-apa jadi dokter yang baik. Paling tidak dia punya dasar agama yang kuat. Jadi tidaklah yang pintar itu harus jadi dokter, presiden, pilot. Tidak harus begitu. Kan kadang-kadang begitu anak dimasukkan pondok, anaknya pinter, padahal anaknya pinter loh. Sayang mestinya suruh sekolah aja. Jadi yang bodoh-bodoh pondok no, yang nakal-nakal pondok no, yang pinter-pinter sekolahkan. Nah saya tanya sekarang, ya, yang tawuran itu sekolah apa pondok? Sekolah, tidak ada tawuran antar pondok itu. Mana ada tawuran Sidogiri sama Darul Hijrah Nabawi Al-Hijrah. Mana tawuran Lirboyo sama Rapiak misalnya. Drop-dropan, bacokan antara pondok pesantren Gontor dengan apa yang di kawasan apa yang di satu lingkungan yang pakai cadar, banyak orang pakai cadar. Apa namanya? Temboro. Pemirsa terjadi pertempuran sengit antara ini headline news. Terjadi pertempuran sengit antara santri-santri pondok Gontor melawan santri-santri pondok Temboro. Dilaporkan 10 meninggal, 55 luka-luka ringan dan yang lainnya melarikan diri. Ada. Enggak pernah pondok tawur. Enggak pernah pondok tawuran. Tapi kalau STM 17 dengan STM 25, waduh panah-panahan Pak saya. Setiap tahun itu puluhan bahkan ratusan meninggal karena tawuran anak SMA. Yang bolos anak SMA, yang merokok anak SMA, yang banyak narkoba anak SMA, yang banyak perzinahan juga anak SMA. Yang katanya kalau pinter masukkan ke sana. Kan gitu. Ya, kalau mondok enggak, beda. Anda di pasar, anak Anda yaqra'ul Quran. Ya, Anda tidur ini, anak Anda ngapalkan.
sambil rotok gremeng, enak sampean Pak. Aku ngapal. Nah itu. Ya, jadi dari hadis ini kita bisa tahu betapa pentingnya anak yang bisa diragati. Ini kan jenengan orang-orang yang bekerja ya kan. Jadi Anda yang bekerja itu jangan pernah merasa nyambut gawe habis uang saya buat ngasih anak, salah. Anda tidak habis uang Anda. Mlebu surga karena ngasih anaknya makan. Jangan pernah merasa yang kerja itu sia-sia. Kemudian di hadis berikutnya, datang seorang miskin membawa 2 anak perempuannya. Ini lebih lagi. Fa'at'amtuha 3 tamarot. Saya beri 3 kurma. Ini tidak ada yang diberikan oleh Siti Aisyah kecuali itu. Kemudian 1 dikasih oleh si peminta. Jadi seorang pengemis datang dengan 2 anaknya. Jadi ini ngemis ini karena tidak ada yang dimakan sama sekali. Bukan ngemis untuk kekayaan atau untuk beli pulsa. Jadi dia ngemisnya untuk makan. Datang 3, 1 perempuan, ibu-ibu, 2 anak kecil. Datang kepada Siti Aisyah, diberi 3 kurma. 1 untuk ibunya, 2 untuk anaknya. Kemudian fa'atat kulla wahidatin minhuma tamratan. Dikasih satu-satu ke si anak tadi. Ada 3 kurmanya, 1 buat kamu nak. 1 buat kamu. 1 buat saya, kata ibunya. Wa rafa'at ila fiha tamratan litakulaha. Diambil kurmanya untuk dimakan. Fastat amatha ibnataha. Anaknya tadi sudah minta lagi, Bu. Yang itu, Bu. Berikan. Ayo. Berikan kepada kita. Fasyaqqatit tamrah allati kanat turidu an ta'kulha bainahuma. Dibuka lagi bagi 2. Separuh dikasih anaknya, separuh dikasih yang satunya. Maka ibunya tidak makan. Anaknya makan 1/2. Fa'ajabani sya'nuha fadzakartu alladhi sona'at li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Heran saya lihat itu, kata Siti Aisyah. Itu berarti di rumahnya Siti Aisyah tidak ada lagi, karena kalau ada pasti ditambahi oleh Siti Aisyah. Itu di rumahnya habis sudah. Faqala, maka Nabi mengatakan, innallaha qad aujaba laha bihal jannah au a'taqaha biha minan nar. Sesungguhnya Rasulullah telah mengizinkan atau menghalalkan dia untuk masuk ke dalam surga dan telah membebaskan dia dengan sedekah itu masuk ke dalam neraka, dijaga dari neraka. Gara-gara kurma 1,5.